Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Hamabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terbongkar juga ya modus dari Pak Azhari Ndolokusumo ya, supaya bisa memangsa ya santriwatinya ya. Ternyata dia membuat trik supaya banyak yang masuk ke pesantrennya, itu uang SPP pondoknya gratis ya, makannya gratis. Jadi seluruh biaya di pondok pesantren itu gratis. Jadi pantaslah ya kalau kemudian banyak orang tua yang kemudian ya kepengen memasukkan anaknya ke pondok pesantrennya Pak Azhari ini karena gratis ya, gratis, dididik sama kiai ya, dapat barokah ya. Begitu juga dengan santri-santriwatinya ya, karena memang sudah terdoktrin berbakti kepada kiai itu barokah ya. Sebenarnya sih ya memang berbakti kepada kiai ya barokah sebenarnya ya, tapi kan nggak sampai hulu. Kebanyakan itu yang jadi masalah sampai hulu. Mereka berlebih-lebihan menganggap kiai ini udah seperti nabi, semuanya barokah, bekas makannya barokah, bekas minumnya barokah, bahkan ngelebihi nabi. Salim atau salaman dengan kiai, cium-cium tangan sampai tangannya dibolak-balik. Perempuan itu ya, kalau laki-laki nggak ada masalah. Perempuan ya, perempuan yang sudah dewasa ya. Kalau dewasa dalam Islam kan sudah haid itu sudah dewasa ya. Itu salaman dengan kiainya, tangannya sampai dibolak-balik, dianggap barokah. Padahal yang seperti itu namanya sudah hulu ya, karena itu sudah lebih seperti nabi. Wong para sahabiah saja nggak pernah kok ya pegang tangan nabi, cium-cium, dibolak-balik ya, nggak pernah. Ini kiai dianggap barokah sampai seperti itu ya, sampai kemudian disuruh mijit. Akhirnya ya diembat juga sama kiainya ya. Coba kita lihat, ini pengakuan dari Azhari sendiri bahwasanya pondok pesantrennya itu memang gratis ya. Jadi ini trik paling gampang untuk mengumpulkan ya macam-macam. Kalau gratis itu gampang mengumpulkan macam-macam, gampang cari donasi, gampang cari santri-santriwati ya. Coba kita lihat videonya. Sekolahnya gratis, gak ono uang gedung, gak ono SPP. Pondoke nggih ugi gratis, nggih mboten wonten uang gedunge, mboten sahriyae. Mangane nggih ugi gratis, sangune disangoni Pak Bu. Jadi tunggu putra-putra jenengan ingkang kepengin mondok monggo diaturke mriki mawon, kula siap ngurmati, sing penting lari dengan manut. Kula biasanya syaratnya nak kabur mboten tanggung jawab pondok. Kados wingi wonten kabur nggih mboten urusane kula. Jadi sering banget wonten sing kabur Pak Bu. Santri kabur parai mboten wonten pagere. Mboten wonten pagere rek nggih kobar kabur gampil. Jadi nak kabur kula pun janjian kane wali santri sing ngenterke. Nak kabur mboten tanggung jawab pondok, kersane dipadosi wong tuane dewi. Tuh ya, jadi mondok di Ndolokusumo itu gratis. Makanya ya banyak orang tua yang pengen mondokkan anaknya ya, tapi dengan syarat yang penting manut, nurut sama kiainya ya. Kiainya nyuruh apa saja manut, nyuruh bersihin rumah manut ya, suruh pijitin kiainya manut ya. Suruh, bahkan sampai suruh ngemut anunya juga ya manut ya. Karena memang ada pengakuan dari santriwati yang sudah digasak sama Azhari ya, pengakuannya juga seperti itu. Pokoknya disuruh-suruh ya yang seperti itulah ya, asalkan manut ya, katanya barokah ya, nanti bisa memiliki darah daging seperti kiainya yang wali ya.
yang katanya keturunan Nabi. Ya, coba kita lihat ini pengakuannya. Kejadian itu Pak Yai itu sampai bilang disuruh ngemot apa itu kelingnya itu biar nanti ada darah daging di tubuh saya. Maksudnya gimana Bapaknya? Gini. Gini. Adik, saya jelaskan ini. Jangan dipaksa ya. Saya jelaskan ini. nggak Nanti itu saya ya. yang jelaskan enak nanti. Si ini inisial si A ini Pak. Keinginannya itu memasukkan alat kelaminnya di mulut. Ini Untuk suruh ditelan itu agar diakui oleh Nabi dan umat dan gurunya. Guru Torikoh itu. Torikohnya agar toriko itu apa ya maksudnya maknanya ya? Kayak tariat gitu, kayak enggak sih. Torikoh itu adalah Ini Pak, nah, di situ tuh banyak ya jamaah, orang-orang di situ tuh jamaah Toreko dari guru mursyid yang ada di Jawa Timur. Nah, katanya si oknum tadi untuk supaya murid-murid ini manut, nah, niku katanya dia apa yang dilakukan dia itu yang nyuruh, yang ngendikan niku dari guru mursyid. oh jadi ini kayak ajaran supaya orangnya nurut gitu ya. taat patuh pada Supaya gurunya. patuh sama gurunya. Dalilnya begitu. Nah ini perlu ditanyakan juga, korban itu sebetulnya banyak dari Jakarta, dari Kalimantan loh. Kok bisa? Ini tanya nanti biar bisa tanya semua. Yang saya tahu kan teman dekat saya selama di sana kan saling Komunikasi, curhat, iya. saling komunikasi kan sama-sama korban gitu. Ya tahu saya ya teman dekat saya, tapi kalau korban lainnya itu kalau mau speak up semua itu banyak. Banyak. Ya. 50 itu benar ada 50. Kalau mau speak up semua ya ada. Nama-namanya ada semua. Ada semua. Ada. Sekitar 50 tuh ada, bahkan mungkin lebih atau di bawah 50. Ya, kurang lebihnya sih. Kurang lebih segitu. Nah, kamu dari kejadian yang kamu alami, itu kan awalnya kamu disuruh itu ya yang tadi ya. Terus akhirnya kamu maaf, lebih jauhnya kayak suami istri gitu. Enggak Oh pernah. enggak sampai ke sana. Enggak pernah. Oke, berarti kamu mengalami yang tadi kamu cerita itu berapa kali? Seingat kamu, 10 kali. ada 10 kalian. Setelah itu kamu kan kamu merasa ini nggak kayak ini nggak bener ini. Ya aku merasa gitu, tapi aku nggak bisa apa-apa Pak. Soalnya kan Bapak juga percaya sama situ. Bapak juga Oh. ngurus di situ. Bapak juga santri situ. Oh, jadi kamu juga nggak punya Ya, tempat ngadu. Jadi Dulu- kamu nggak cerita ke bapak. nggak pernah. Dulu pernah cerita ke kakak. Kakak itu mondok di situ juga. Terus kakak bilang apa? Ya aku bilang kayak aku nggak betah. Kok aku diperlakukan kayak gitu gitu lah cerita. Ternyata kakak itu bilang sama temen dekatnya kakak. Terus temen dekatnya kakak itu cerita sama Pak Yai. Terus langsung saat itu juga aku sama kakak dipanggil. Nah, dipanggil sama si oknum ini. Iya. Terus kemudian Dimarahi. dimarahi. Kok Iya. dimarahi? Dibilangnya apa? Wong kok cerita gitu wong iku kok ya tak disuruh pondok disuruh apa itu guru Torikoh tadi. Oh, jadi kesannya kamu salah. Ya. Terus kamu diem. Diam aja, nanti sanatnya tak diputus dari sananya gitu. Apa itu maksudnya? Apanya di Sanat itu jalur keilmuan. Oh, nanti ilmunya putus. Iya. Itu putus dari keilmuan guru itu. Terus saat itu juga aku langsung nggak bilang siapa-siapa. Diem jadinya. Iya. Oke. Tuh ya, pengakuan dari santriwatinya ya. Memang yang seperti itu berangkat dari doktrin bahwasanya kiai itu ya mutlak harus diperlakukan apa ya? Ya sudah melebihi nabi lah pokoknya ya.
barokah lah, ya sudah seperti Nabi. Ya kita nggak memungkiri adanya keberkahan pada orang-orang soleh, ya. Tapi keberkahan itu tentu datang dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat Islam. Misal kita ini mau ngalap barokah kepada kiai, ya kita itu mengamalkan apa yang diajarkan oleh kiai tersebut, itu barokah. Bukan barokah itu ya perempuan kok disuruh nyucup-nyucup tangannya kiai, ya salaman tangannya sampai dibolak-balik, ya di depan kiai jalannya harus sampai jongkok-jongkok. Barokah bukan seperti itu, ya barokah bukan seperti itu. Kita sopan santun, beradab, itu kan ada batasan, ada batasan. Ya nggak harus jongkok-jongkok. Ini enggak sama kiai ya jongkok-jongkok, salaman tangannya dibolak-balik, ya bekas makanannya dianggap barokah, bekas minumnya dianggap barokah, sampai minta air ditiup-tiup, ya. Kalau minta ruqyah air untuk doa ya nggak ada masalah. Cuma ini enggak, celup, udah, ya. Bekas makannya, bekas minumnya dianggap barokah, ya. Kemudian berdalil, ya, dengan riwayat para sahabat ngalap barokah kepada bekas-bekas wudhu Nabi Muhammad SAW. Para sahabat yang ngalap barokah dengan dahak Nabi Muhammad SAW, dengan keringat Nabi Muhammad SAW. Lah itu Nabi keringatnya wangi, dahaknya wangi. Lah sementara kiai keringatnya busuk, ya. Kok memposisikan diri seperti Nabi? Aduh, parah ya. Mudah-mudahan umatnya segera sadar, ya, umatnya kaum itu ya. Salam marah, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.